program studi ilmu perpustakaan kelas C Universitas Brawijaya. Saya akan mengkaji pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi kepustakawanan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan dan kearsipan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pustaka. Kata perpustakaan dalam IP mengandung di dalamnya kata pustaka dan sesungguhnya inilah objek kajiannya, bukan perpustakaan. Sebagai kata bentukan perpustakaan adalah segala sesuatu urusan tentang pustaka. Sama halnya dengan perdagangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang. Tetapi apa itu pustaka? Kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dari bangsa Iran. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerangkan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan teknologi tulisan. Pustaka bukan hanya tentang bahan rujukan, pustaka juga sebuah himpunan dan sarana pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Jadi, berhubungan dengan ontologi, karena pustaka dan perpustakaan merupakan objek yang dikaji di dalam ilmu perpustakaan. Pustaka bermakna lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang amat fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam ragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan tentu saja ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Seiring berkembangnya zaman, kata pustaka ini menyebar dan menjadi bagian dari setiap peradaban. Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Patut dicatat bahwa kata pustaka dipertahankan dan dimaknai secara spesial walaupun bahasa Melayu dan lalu juga bahasa kita mengenal kata lain yang bermakna serupa, yaitu buku. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia, arti kata pustaka sebenarnya bukanlah buku. Di Indonesia jelaslah bahwa kata buku diserap dari bahasa Belanda boek dan bahasa Inggris book. Karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kata buku yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berbeda dari ketika kata pustaka digunakan di masa sebelum kolonialisme melanda Asia. Bahkan sebelum kolonialisme Belanda tiba di Indonesia, suku-suku bangsa di Nusantara sudah punya tradisi tulisan dan tradisi menyimpan media untuk keperluan-keperluan sosial budaya. Seperti contohnya di Batak, ada kata pustaha yang sangat mirip dengan kata pustaka. Kata ini merujuk tak saja ke benda berbentuk buku, tetapi juga ke sebuah institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya menyangkut hal yang keramat dan pernujuman. Pustaha bukan sembarang buku, sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kebajikan masa lampau. Kemudian di Jawa, para raja khususnya raja di Solo dan Yogyakarta menggunakan kata pustaka misalnya dalam Rekso Pustaka dan Radya Pustaka untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa. Baik Rekso Pustaka maupun Radya Pustaka didirikan, dirawat dan dikembangkan oleh kerajaan dan sampai masa tertentu hanya boleh digunakan oleh masyarakat terbatas. Sampai sini dapat dipahami bahwa pustaka merupakan bagian dari epistemologi sosial bangsa Indonesia dan bukan sekedar merujuk ke medium berbentuk buku, bukan pula ke urusan teknis pengelolaan yang kemudian kita sebut perpustakaan itu. Penggunaan kata pustaka disebabkan oleh perubahan cara kita memaknai fungsi literasi dan budaya berbasis tulisan pada umumnya dan ragam karya tulis yang dihasilkan sebuah masyarakat khususnya. Adakah perbedaan pustaka dan perpustakaan?
dapat menyimpulkan bahwa perbedaan makna pustaka dan perpustakaan ikut disebabkan oleh perubahan cara kita memaknai fungsi literasi dan budaya berbasis tulisan pada umumnya, dan karya-karya tulis yang dihasilkan sebuah masyarakat pada khususnya di masa-masa prakolonial dan menjelang kemerdekaan. Nampak cukup jelas bahwa pustaka sangat berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebangsaan, baik di masa keemasan kerajaan-kerajaan Nusantara maupun di masa kejayaan kolonial Belanda yang kemudian diikuti dengan keruntuhannya. Konsep dan makna pustaka selalu dikaitkan dengan upaya menggalang rasa kebangsaan, baik sebagai bagian dari kedinastian, kekuasaan kolonial, maupun dalam upaya kemerdekaan. Penggunaan kata perpustakaan telah menggarisbawahi bahwa pustaka bukan lagi spesifik tentang karya tulis yang berfungsi kebangsaan sebagaimana yang berkembang di masa kolonial, melainkan sebuah urusan teknis dan pengelolaan buku dan berbagai media untuk berbagai keperluan yang diurus oleh pemerintah atau negara. Dari sejak itulah, maka perpustakaan cenderung identik dengan urusan pemerintahan dan birokrasi. Bahkan ketika kata nasional atau kebangsaan akhirnya digunakan untuk sebuah lembaga negara, yaitu perpustakaan nasional, urusan teknis dan pengelolaan menjadi lebih menonjol ketimbang urusan kebangsaan nasional. Ini dapat dimengerti jika kita juga memahami perubahan makna kebangsaan ketika kita mengadopsi konsep nasionalisme pembangunan sebagai konsep pasca kolonialisme sebagaimana yang telah diuraikan. Lalu apa artinya seorang pustakawan? Profesi informasi atau pustakawan pada masa sekarang ini sangat diperlukan keberadaannya. Sangat penting untuk kemajuan dalam perkembangan informasi, pelayanan atas pencarian referensi, mendigitalisasi data, merawat koleksi perpustakaan. Pustakawan berurusan dengan segala hal tentang informasi. Bahkan ilmu-ilmu lain juga mulai memikirkan gejala-gejala informasi seperti matematika, psikologi, statistik, kognisi, sejarah, dan sebagainya. Kemudian apa itu informasi? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik yang merupakan pengertian informasi dari sisi komunikasinya. Dapat diartikan lagi, informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah sehingga memiliki atau mempunyai arti bagi penerimanya. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang dimiliki atau disadari oleh seseorang. Membahas mengenai informasi tentu akan merujuk kepada sejarah kata informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Dari segi sejarahnya, kata informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi muncul setelah ilmu perpustakaan berusia cukup tua. Kita tahu bahwa ilmu perpustakaan sudah memiliki program sarjana dan keilmuan sejak akhir tahun 1880-an, sedangkan kata dan informasi muncul setelah komputer mulai banyak digunakan di akhir tahun 1970-an. Ada yang menyangka bahwa kelahiran komputerlah yang menyebabkan ilmu perpustakaan perlu menambah kata dan informasi. Secara ontologis, penambahan kata informasi di dalam IP tidak dapat dikatakan mengubah apalagi menggantikan kata pustaka, khususnya sebagai bagian dari epistemologi sosial masyarakat Indonesia. Lebih tepat kiranya dikatakan bahwa penambahan itu merupakan pengkhususan dari pustaka ketika teknologi komputer mengubah total karakter sarana komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat. Dengan premis di atas, kita dapat pula mengajukan tanggapan kepada usul Floridi tentang landasan IP sebagai sesuatu yang terlalu teknis dan spesifik. Pustaka dan informasi yang kita maksud di Indonesia bukanlah sekedar dokumen dan daur hidup
seluruhnya termasuk prosedur, teknik, dan perangkat, melainkan pustaka dan informasi secara historis kontekstual adalah bagian dari epistemologi sosial masyarakat Indonesia, dan itulah yang patut dikaji dalam pengembangan IP di Indonesia. Konsep pustaka dan informasi di Indonesia setelah mengalami tinjauan historis kontekstual kiranya amat cocok untuk menjadi landasan IP khususnya di negara ini dan mungkin juga di negara-negara lain dengan sejarah perkembangan yang serupa. Setelah lulus dari kuliah ilmu perpustakaan, nantinya Anda akan diuji mengenai apakah yang bisa dilakukan oleh seorang pustakawan. Dari ujian tersebut pasti juga akan didapat dua hasil yang akan diterima di masyarakat sebagai sarjana ilmu informasi, dan posisi Anda telah tergeser dari sarjana informatika karena kerjaan yang Anda lakukan ternyata bisa dilakukan oleh sarjana lulusan informatika, bahkan bisa lebih baik. Maka itu akan menjadi sebuah problem bagi sarjana ilmu perpustakaan dalam melakukan pembuktian kepada masyarakat. Pustaka dan kepustakawanan yang tidak lepas dari budaya tulis-menulis juga dengan peradaban yang berlandaskan budaya. Peradaban berbasis tulis mencakup tata kelola kemasyarakatan yang berbeda dibanding yang berlandaskan budaya lisan, karena tulisan menciptakan kebiasaan mencatat dan menyimpan catatan. Kebiasaan menyimpan tulisan awalnya bukanlah kegiatan yang disengaja untuk menghimpun kenangan, namun akhirnya pustaka dan kepustakawanan memiliki peran sentral dalam tradisi pembentukan memori kolektif, khususnya ketika memori kolektif menjadi bagian terpenting dari identitas dan sejarah perkembangan sebuah masyarakat. Sejenis museum, arsip, galeri budaya sebagai memori kolektif yang menjadi bagian dari upaya sebuah masyarakat memahami identitasnya. Dalam konteks pembicaraan tentang IP, kita beruntung mendapat warisan kata yang bermakna luas ini, sebab epistemologi sosial memang adalah salah satu fondasi ontologisnya. Margaret Egan dan J. Serra, mereka menegaskan bahwa setiap masyarakat memerlukan sebuah profesi yang dapat membantu masyarakat tersebut melakukan tindakan-tindakan sosial yang cerdas melalui sebuah sistem yang mampu mengelola pengetahuan bersama. Melalui 3 analisis yang mereka lakukan untuk menciptakan sebuah sistem terencana di tingkat nasional di mana komponen-komponen pengetahuan individual dikoordinasikan dan diintegrasikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, kemudian profesi informasi atau kepustakawanan, dapat diambil hal penting bahwa perkembangan IP juga dipengaruhi oleh peran profesi informasi atau kepustakawanan. Profesi ini harus mengetahui dasar pustaka, informasi, agar dapat meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan organisasi perpustakaan, kemudian agar dapat meningkatkan kualitas sebagai calon profesional informasi atau pustakawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.